Perang Troya atau Trojan War adalah salah satu peperangan yang paling alam, paling mematikan, paling terkenal di sejarah Yunani maupun di dunia. Nah, peperangan ini saking terkenalnya dibikin film layar lebar berbagai versi. Tapi kalau kita pakai logika, kisahnya ini jelas too good to be true. Masa iya perang sebesar dan selama puluhan tahun ini meledak cuma gara-gara satu orang berbuat? Dan yang enggak lebih masuk akalnya lagi, bagaimana mungkin satu kerajaan yang super kuat dengan pertahanan yang tidak bisa ditembus selama puluhan tahun bisa jatuh gara-gara satu patung kuda kayu? Hanya simple, apakah perang Troya ini atau Trojan War ini beneran terjadi di dunia nyata? Atau cuma cerita rakyat yang dikarang atau dibesar-besarkan pada zaman dahulu? Kalau memang benar ada, bagaimana kerajaan ini hancurnya seperti apa? Apakah hancurnya ini persis seperti yang kita tonton di film? Langsung saja kita bahas tuntas di Rona Sejarahpedia. One Day, One History. Seperti biasa di awal video ini, saya selalu menyampaikan atau mengatakan secara jujur kepada teman-teman, jika teman-teman melihat foto-foto atau video-video dalam bentuk karton atau anime, itu saya menggunakan bantuan AI. Tujuannya untuk menggambarkan di situasi tersebut. Namun ada hal yang bisa saya pastikan, sejarah-sejarah ini sudah saya cek dari berbagai website yang kredibel dan bisa dipercaya. Oke teman-teman, langsung kita balik ke masa lalu menceritakan perang Troya ini. Biar tuntas, pembahasan perang Troya ini kita bagi jadi 2 sesi. Sesi 1 kita selami versi mitologinya, mulai dari drama Helen, perang 10 tahun sampai taktik kuda Troya. Sesi 2 kita bongkar fakta sejarahnya, penemuan situs liturgi, bukti arkeologi, dan motif perang yang sebenarnya. Langsung kita bahas. Dulu Yunani dan kerajaan Troya ini ibarat seperti dua penguasa besar yang sering baku hantam dan perang habis-habisan. Akibat perang yang tak berujung ini dan mereka capek, akhirnya mereka sepakat dengan namanya gencatan senjata. Namun kedamaian ini memang sementara tercipta. Tapi namanya juga manusia yang masing-masing punya ambisi. Ya, gencatan senjata ini seperti cuma bom waktu dan sangat rapuh. Tebak, teman-teman, apa yang terjadi pemantik ledakan kali ini? Yaitu seorang perempuan cantik. Mungkin teman-teman terdengar aneh dan lucu. Bagaimana satu orang perempuan ini akhirnya membuat satu kerajaan hancur lebur? Jadi ceritanya seperti ini. Jadi waktu Pangeran Paris dari Troya itu datang bertamu ke Sparta, bukannya menjaga sopan santun sebagai tamu, malahan dia bawa kabur dari istri raja Sparta yang bernama Menelaus. Ya, jadi si yang cewek itu dibawa kabur itu bernama Helen. Ya, jadi ada beberapa versi yang mengatakan si Helen ini dicuri paksa oleh Pangeran Paris. Tapi juga ada versi lain yang diyakini Helen ini memang tergoda kata manis atau bualan dari Paris dan sengaja meminta si Paris ini membawa dia lari ke Troya. Apapun alasannya ini tidak bisa diterima. Dan kelakuan Paris ini ibarat meludahi wajah seluruh pemimpin di Yunani. Kalau ditanya perasaan sang raja Sparta yang bernama Menelaus ini, ya jelas ngamuk dan marah. Ya bagaimana nggak marah istrinya dibawa kabur oleh Pangeran Paris dari Troya yang sebenarnya ini mereka musuh berbuyutan. Ya langsung saja si Menelaus ini langsung mengadu ke kakaknya yang bernama Agamemnon. Ya, sosok yang punya pengaruh paling kuat di wilayah Yunani pada saat itu. Kenapa harus minta tolong pada sang kakaknya? Karena zaman itu Yunani bukan satu negara besar atau kerajaan besar yang utuh. Jadi daratan Yunani itu isinya pegunungan terjal dan ribuan pulau yang terisolasi. Dan kondisi alam inilah yang bikin wilayah mereka itu terpecah jadi puluhan kerajaan kecil yang independen. Dan mereka itu ya bukan itu saja, mereka kerajaan kecil itu sering saling sikut dan masing-masing punya raja dengan ego selangit. Nah disinilah hebatnya si Agamemnon ini
ya dia adalah sosok yang berhasil memegang kendali atas raja-raja kecil ini. Nah, jadi kemarahan si Menelaus ini dijadikan alasan emas untuk menyatukan kekuatan militer terbesar pada masanya. Jadi tanpa rapat ini itu, langsung mereka berangkat dengan 1.000 kapal perang menuju Troya. Jadi boleh dibilang ya, di 1.000-an kapal itu terdiri berbagai jagoan dari prajurit yang mematikan disatukan dengan satu tujuan mutlak, yaitu bakar Troya sampai rata dengan tanah. Semuanya demi menembus harga diri yang terinjak-injak. Dan ribuan kapal Yunani yang membelah lautan itu akhirnya mendarat dan menutupi seluruh garis pantai Troya. Pasukan Yunani dengan gagah turun dengan pedang terhunus dan perisai yang saling berbenturan. Mereka pikir ini bakal jadi penaklukan kilat yang gampang, karena mereka yakin dengan kekuatan militer terbesar ini, seharusnya kerajaan Troya itu akan takluk dengan segera. Jadi pertanyaannya, apakah mereka berhasil menaklukkan kerajaan ini atau bakalan jadi tempat kuburan buat mereka? Kita langsung bahas di next chapter. Pasukan Yunani sangat yakin bahwa kerajaan Troya ini akan hancur dalam mingguan. Tapi prediksi mereka salah besar. Begitu mereka sampai di pantai Troya, mereka langsung disambut tembok benteng Troya raksasa yang sangat tebal dan sangat mengerikan. Nah, jadi di balik tembok itu ada satu sosok yang sangat disegani, yang diklaim atau punya reputasi sebagai penghancur Yunani. Kalau Yunani sekali serang, selalu Yunani dipukul mundur dan korban perjatuhan sangat banyak di Yunani. Dan nama pangeran itu adalah Hektor. Perang Troya ini berubah menjadi neraka buntu yang sangat alot. Bukan pertempuran kilat, tapi pengempungan brutal ini memakan waktu sampai 10 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan jatuh korban di kedua belah pihak itu sebesar apa. Nah, sekarang punya masalah lain lagi di pihak Yunani. Ya, semakin runyam dan semakin stres. Ya, karena mereka ini bukan tentara profesional yang mempunyai logistik abadi. Mereka itu hanyalah aliansi dari kerajaan-kerajaan kecil yang mulai kelaparan, bosan, dan stres. Dan akibatnya ini, moral pasukan mereka hancur lebur. Dan semua ini diperparah terjadi keributan besar antara Achilles yang merupakan tentara yang berpengaruh ya dan sangat dihormati di Yunani. Dan si Achilles ini bertengkar hebat dengan Raja Agamenon ya. Dan hasilnya Achilles tersinggung, marah dan menarik pasukan dia dan menolak berperang. Nah, kemudian ya isu keratakan ini dimanfaatkan Hektor bersama pasukannya menyerang besar-besaran di kamp Yunani ya. Bahkan mereka mendesak Yunani mundur sampai ke bibir pantai dan nyaris membakar seluruh kapal perang mereka. Tapi situasi ini berbalik drastis saat sahabat karib Achilles tewas di tangan Hektor. Nah, karena kematian sahabat karibnya ini didorong dengan amarah yang membara, Achilles akhirnya turun gunung lagi dan melakukan duel maut dengan si Hektor. Ya, jadi duel maut ini merupakan duel yang sangat maut dan sangat epik di dalam mitologi. Dan akhirnya ya Hektor tewas. Meskipun Hektor sudah mati, tapi tembok Troya tetap tidak bisa dijebol lewat cara konvensional. Jadi ya setelah Hektor mati, mereka juga gagal menembus pertahanan Troya. Dan akibatnya nih pasukan Yunani frustasi dan stres. Ya, jadi mereka sudah terbukti berperang secara terbuka dengan para Troya ini terbukti sia-sia. Nah, disinilah si Odysseus yang filmnya ini lagi sedang ditayangkan di bioskop ya. Jadi si Odysseus ini adalah panglima yang terkenal, paling licik, cerdas dari pihak Yunani. Dan sepertinya dia menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi si Odysseus ini sadar kalau perang terbuka sudah pasti mati konyol di hadapan kerajaan Troya. Jadi mereka si Odysseus ini berpikir ya, otaknya berputar bagaimana menjebol si benteng kuat Troya ini. Nah, jadi ya dia punya ide yang paling gila dalam sejarah mitologi yang mengatakan dia menyusun strategi namanya tipu daya tingkat tinggi. Jadi dia merancang pembangunan patung kuda kayu yang sangat raksasa ini ya. Ini terlihat megah ya, seperti
pemberian para dewa. Namun di dalamnya ini diisi oleh pasukan elit Yunani yang sembunyi di dalam kuda kayu. Nah, jadi kemudian ini skenario-nya ini dibuat seakan-akan pasukan Yunani sudah menyerah total, lalu membakar perkemahan dan mereka berlayar pergi. Ya, jadi tujuannya hanya meninggalkan kuda kayu di pantai Troya. Ya, jadi kalau orang Troya menemukan ini, mereka menganggap sebagai persembahan suci untuk Dewi Athena. Dan kuda Troya itu dibawa ke dalam kerajaan Troya. Tapi para kerajaan atau rakyat atau siapapun itu tidak sadar di dalam kuda kayu itu sudah diisi oleh pasukan elit dari Yunani. Dan para rakyat Troya bersama para tentara mereka berpesta dan mabuk-mabukan sampai malam. Akibatnya semua pengawasan keamanan menjadi kendor. Dan betul saja pada malam itu ya, pasukan elit Yunani itu keluar dari kuda dan membuka gerbang Troya. Dan akhirnya benteng kokoh Troya itu jebol di hari itu juga. Kerajaan Troya dibakar habis di hari itu juga. Sang raja Troya yang bernama Priam atau siapapun yang punya hubungan dengan sang raja, semuanya tewas dibantai dengan sangat sadis. Dan kota-kota Troya itu rata menjadi tanah. Nah, jadi menurut sejarah mitologi, sebagian kecil rakyat Troya yang berhasil selamat dari lautan api dan kabur mengungsi menyeberangi lautan-lautan yang sangat dalam, itu dikatakan sejarah mitologi, itu merupakan nenek moyang dari bangsa Romawi. Sejarah mitologinya terdengar sangat luar biasa dan sangat dramatis. Pertanyaannya, apakah semua ini beneran terjadi? Atau cuma karangan yang dibesar-besarkan oleh para penyair Yunani? Jadi di chapter berikutnya ini kita tinggalkan namanya mitologi. Langsung kita bongkar bukti sejarah aslinya. Tetaplah di Rona Sejarahpedia, One Day, One History. Kisah perang Troya ini terus diceritakan turun-temurun dari berbagai generasi, termasuk dari penyair kuno terkenal dari Yunani yaitu bernama Homer lewat puisinya bernama Iliad. Bukan itu saja, dilanjutkan oleh pujangga Romawi yang terkenal yang bernama Virgil. Jadi boleh dibilang selama ribuan tahun ini, mayoritas akademisi atau sejarawan menganggap cerita perang Troy ini adalah cuma cerita dongeng untuk pengantar tidur yang sangat mustahil terjadi di dunia nyata. Tapi fakta sejarah ini membuktikan hal sebaliknya. Kota Troya atau kerajaan Troya itu memang beneran ada. Jadi begini ceritanya. Jadi semuanya ini berawal di abad ke-19, sekitar tahun 1870-an. Jadi seorang pengusaha kaya asal Jerman bernama Heinrich Salmon. Ya, dulu dia di masa kecil dia diberikan sebuah kado Natal oleh ayahnya. Ya, kebetulan buku itu menyinggung tentang kerajaan Troya dan kehancuran Troya. Nah, jadi dia sangat antusias dan sampai besar ya, sampai dewasa nih, dia yakin bahwa kota atau kerajaan Troya ini ada. Nah, jadi dia nekat pergi ke Bukit Hirsarli ini di Turki modern ya, dengan hanya bermodalkan cuma satu aja, kepercayaan buta pada tulisan Homer yang tadi mengarang puisi si Troya itu ya, yang dianggap itu sebagai peta petunjuk yang nyata. Dan plot twistnya, boom, di sana Heinrich Salmon itu benar-benar menemukan benteng kuno dan ribuan perhiasan emas megah yang dia klaim sebagai harta karun dari Troya. Nah, sebelum kita bahas penemuan selanjutnya dan penemuan kerajaan Troya ini, kita bahas mengenai namanya penemuan emas Troya ini oleh Heinrich Salmon. Ternyata penemuan emas ini menunjukkan banyak kontroversinya. Oke, jadi begini ceritanya. Jadi setelah menemukan emas ini ya, si Heinrich Salmon ini tahu kalau pemerintah Turki bakalan menyita temuan ini. Jadi si Salmon ini dia main licik dia. Ya, dia kadang-kadang takutnya emasnya kan diambil sama pemerintah secara paksa. Jadi dia menyelundupkan seluruh emas itu secara ilegal keluar dari Turki. Dan pemerintah Turki akhirnya tahu dan sangat marah pada si Heinrich Salmon ini karena tidak sesuai apa yang disepakati. Oh ya, saya lupa tambahkan, itu si Salmon ini dia tidak punya latar belakang namanya arkeolog. Dia adalah pengusaha dan hanya bermodalkan seperti saya bilang, memodalkan dari syair dari si Homer itu. Nah, oke. Jadi biar posisinya aman, si Salmon ini kemudian menyalurkan seluruh harta emas itu ke Museum Berlin. Nah, jadi selama berdekade itu,
emas itu tersimpan di sana. Nah, sampai akhirnya Perang Dunia II pecah itu, ya, dan kemudian Jerman itu sudah jadi Nazi, dan kalah pada tahun 1945, tentara merah Uni Soviet yang kebetulan ya menyerang Jerman, akhirnya mereka menjarah emas si Troya itu dari bunker Berlin dan membawa kabur ke Moskow secara rahasia. Emas Troya ini memang selalu berpindah-pindah tuannya. Nah, jadi setelah Uni Soviet runtuh di tahun 1990, kemudian muncullah nama negara baru yang bernama Rusia. Nah, kali ini Rusia berani terang-terangan memamerkan emas Troya ini di Museum Pushkin di Moskow. Ya, tentu saja Turki juga kebakaran jenggot, langsung menuntut balik hak atas emas mereka yang dulu dicolok. Tapi Rusia menolak mentah-mentah dengan alasan ya boleh dibilang cukup masuk akal. Ya, karena Rusia menganggap emas itu adalah uang ganti rugi atau perampasan perang atas kerusakan parah yang disebabkan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat emas Troya itu sampai sekarang masih ada, tapi semuanya kebanyakan di Rusia. Secara fisik, Troya itu memang terbukti ada di dunia nyata dan tak terbantahkan. Tapi penemuan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Seberapa besar sih jauhnya perang Troya versi sejarah asli dengan versi mitologi? Ya, karena kita kan selama ini mendengar namanya versi mitologi. Apakah perang Troya ini beneran gara-gara rebutan satu cewek? Atau ada yang lebih kelam? Kita bedah tuntas benturan antara mitos dan fakta sejarah di chapter selanjutnya. Ternyata Salmon ini meninggalkan banyak masalah. Ya, memang tujuan awalnya ini, Salmon ini berhasil menemukan kerajaan Troya. Tapi setelah dia menemukan emas, ya, ibarat harta karun di Troya itu, dia mulai melakukan penggalian asal-asalan. Dan penggalian asal-asalan ini banyak merusak lapisan kerajaan Troya itu. Dan pada akhirnya para arkeolog modern ini akhirnya mulai meneliti Troya dengan metode yang jauh lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setelah dilakukan berbagai penelitian oleh para arkeolog ini, ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Terutama di perang Troya ini, memang kemungkinan besar pernah terjadi. Tapi ceritanya tidak seindah ada di mitologi. Nah, jadi para peneliti arkeolog modern ini sejalan dengan dokumen-dokumen yang ditemukan. Jadi begini ceritanya. Jadi para arkeolog ini kan sedang meneliti di situs Hisarli ini yang diyakini sebagai kerajaan Troya. Nah, jadi mereka menemukan banyak yang sesuai dengan dokumen. Contoh ya. Jadi Troya ini diperkirakan ada 1200 tahun sebelum Masehi. Kemudian mereka menemukan banyak tembok yang hancur, bekas kebakaran dan anak panah. Bukan itu saja, mereka menemukan tulang belulang ya yang diyakini sebagai rakyat Troya atau pasukan Troya yang meninggal. Ditambah lagi mereka menemukan salah satu dokumen yang diyakini ya bahwa perang Troya itu terjadi, yaitu mereka menemukan dokumen Hittite. Nah, Hittite ini adalah bangsa Anatolia yang tinggal di Turki. Ya, jadi itu bangsa Hittite ini mencatat terjadi adanya konflik besar antara Wilusa yaitu Troya melawan bangsa Ahiawa. Ahiawa itu adalah bangsa Yunani. Nah, pertanyaannya lagi. Nah, teman-teman mungkin bertanya, jadi perbedaannya apa dengan versi sejarah dan versi mitologi perang Troya? Jadi para arkeolog ya dan para sejarawan mensimpulkan 3 faktor ini adalah penjelasan yang terbaik apa yang terjadi di perang Troya saat itu. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama, penyebab perang dalam mitos itu terjadi karena Helen diculik. Tapi menurut sejarah, penyebab yang paling masuk akal adalah perebutan jalur perdagangan. Ya, jadi Troya itu menguasai Selat Dardanella. Itu adalah jalur laut yang sangat penting dan bisa menghasilkan banyak keuntungan atau cuan. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah hal yang menarik untuk dijelaskan, yaitu kuda Troya. Jadi para sejarawan atau para arkeolog menilai kuda kayu raksasa kemungkinan besar hanyalah simbol saja.
bisa jadi itu adalah alat pendobrak gerbang untuk menghancurkan benteng Troya. Atau sebagai kata kiasan, itu melambangkan gempa bumi yang merusak benteng Troya. Jadi intinya para arkeolog dan para sejarawan yang sudah berada di sana di penggalian situ sana tidak menemukan bekas patung kayu kuda Troya. Jadi kemungkinan penjelasannya seperti itu. Nah, sedangkan yang faktor ketiga nih cukup penting untuk diketahui, yaitu lamanya perang. Nah, jadi kemungkinan besar itu bukan perang terus-menerus selama 10 tahun yang diceritakan mitologi, melainkan serangan yang berlangsung dalam waktu lama hingga akhirnya Troya jatuh. Jadi ya menurut pendapat saya, kemungkinan dalam 10 tahun itu pasukan Yunani menyerang Troya beberapa kali, ya, sampai benteng itu atau kerajaan Troya itu jatuh. Bukan serang terus-menerus tanpa henti selama 10 tahun. Lalu bagaimana dengan tokoh Achilles, Hector, Paris, dan Helen? Apakah itu tokoh nyata? Jadi penjelasan sejarawan juga atau arkeolog seperti ini. Hingga sekarang tidak ada bukti bahwa mereka itu benar-benar ada sebagai suatu tokoh nyata. Kemungkinan ya mereka para sejarawan itu berpendapat itu adalah gabungan dari beberapa raja dan panglima perang yang kemungkinan besar ya dijadikan tokoh dalam cerita. Jadi intinya para sejarawan atau para arkeolog ini tidak bisa memverifikasi tokoh-tokoh itu. Jadi ternyata perang Troya ini meninggalkan satu pelajaran penting buat kita. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, perang seringkali bukan benar-benar soal cinta atau kehormatan. Nah, jadi di balik cerita yang kata-kata indah yang omong kosong itu, sering tersembunyi perebutan kekuasaan, jalur perdagangan, dan kepentingan ekonomi. Ya, mungkin teman-teman sampai sekarang bisa lihat geopolitik ini mirip seperti ini. Nah, jadi perang Troya ini mengingatkan kita bahwa alasan yang terdengar mulia belum tentu menjadi penyebab sebenarnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di topik berikutnya. Rona Sejarapedia, One Day, One History.